Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah sekalian dirahmati Allah, kita ditakdirkan Allah kembali bertemu di kegiatan yang rutin sudah kita lakukan ya. Di harapannya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam setiap aktivitas ketaatan yang kita lakukan itu sampai ajal kita nanti datang, Pak ya. Karena memang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah keistiqomahan ya. Kalau kata ulama itu afdalul karamah luzumul istiqomah. Jadi karamah yang paling mulia itu, yang paling utama itu adalah diberikan istiqomah. Dan kita insya Allah, sebenarnya saya kan kalau rutin itu lebih enak itu ngajinya itu serial Pak ya, serial. Kayak sinetron itu, sinetron ada serial sinetron. Nah, cuman ini tadi diminta oleh Bapak Ketua untuk mengisi seputar yang berkaitan dengan kurban ya, ibadah kurban, karena sebentar lagi kita insya Allah akan masuk di bulan Zulhijjah. Tentu aktivitas terbesar di situ adalah kegiatan kurban. Dan kalau sudah bicara tentang kurban ini ya, tidak bisa tidak nanti pasti nyambung dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dan keluarga istrinya Pak Hajar itu ya. Saya tidak akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan pernak-pernik kurbannya, dan insya Allah nanti antum sudah sering ya. Saya kira sudah banyak para ustadz yang memberikan pembekalan lah tentang kurban ya. Gimana fikihnya ya kan. Insya Allah sudah tahu semua Pak, karena kan sudah bertahun-tahun kita melaksanakan syariat kurban ini ya. Terus kaitan dengan hewannya, kaitan dengan pembagiannya, dengan apa itu insya Allah sudah semua banyak paham lah ya. Kira-kira apa masih ada yang belum paham Pak ya? Jadi begini Pak, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin jarang kita kupas ya, kaitan dengan kurban, dengan kegiatan ibadah di Zulhijjah. Sekadar untuk saling bentuk kewajiban kita sesama muslim ya. Jadi begini, ada hal yang perlu kita perhatikan yang sering menjadi banyak ketergelinciran Pak kita.
Satu sisi kita sebagai, kalau kita sebagai sahibul kurban, ya, kalau kita menjadi orang yang berkurban, mengeluarkan hewan kurban, itu coba jangan sampai pahala ibadah yang kita lakukan itu rusak, Pak. Karena ibadah kurban ini hampir sama dengan ibadah haji, Pak. Artinya itu potensi untuk rusaknya itu besar. Rusaknya itu karena sangat berhubungan dengan itu mobil bisa masuk dia. Berarti itu. Oh, bisa. Oh, jangan juga. Karena itu sangat erat kaitannya dengan manusia yang lain kan, ibadah sosial, Pak ya. Nah, ibadah sosial itu jauh lebih berat ya daripada ibadah yang langsung vertikal dengan Allah, Pak. Karena nanti banyak sekali, apa tulis itu, Pak ya? Ganti tunggangan baru. Sangat erat hubungannya nanti dengan keikhlasan, Pak. Karena potensi untuk tidak ikhlas, riya bahasanya ya, itu sangat besar. Dan yang paling sering terjadi, saya sendiri kan jadi setiap tahunnya juga memang membuka jadi panitia kurban lah ya. Jadi banyak sekali di antara orang-orang yang mau kurban itu, dia itu kadang-kadang masih tidak plong, Pak. Tidak plongnya begini. Misal contoh begini ya. Pak Sasari mau kurban, titip kurban ke saya. Ustadz, saya titip kurban. Ya, kambing misalnya. Tapi nanti saya butuh, Ustadz, untuk saya kasihkan ke tetangga saya, kasihkan ke teman-teman saya, kasihkan ke orang-orang sekitar rumah saya butuh. Saya minta. Ya. Bahkan kalau kadang-kadang mintanya itu tidak sedikit, Pak. Boleh sebenarnya, tidak salah ya. Tidak ada masalah. Tetapi hati-hati ya. Kadang-kadang kita tuh kurban, kepinginnya itu agar orang itu tahu kalau kita sedang kurban, Pak. Ya. Ini rawan ini, Pak ya. Rawan merusak amal kurban kita. Kalau antum sebagai pekurban mampu mengkontrol kondisi hati, ya, bisa mengontrol bagus hati kita dari riya, dari ujub, dari sum'ah, gitu ya, maka silahkan, tidak ada masalah, Pak. Karena begini, aslinya ya, afdolnya itu kurban itu aslinya lebih afdol itu kita sembelih sendiri. Kita bagikan sendiri, Pak. Itu afdolnya, Pak. Kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Itu afdolnya. Nah, tetapi kadang-kadang di antara kita ini kan ada yang masih rapuh, ya, keimanan, atau masih yang masih belum stabil lah. Kontrol hati masih sangat kurang, Pak. Sehingga kadang-kadang muncul sebuah keinginan bahwa kita ini ingin diketahui, ingin disebut-sebut oleh orang-orang bahwa kita ini berkurban, walaupun itu secara tidak sadar, Pak. Kan tidak enak, tidak ditutup jenenge, Pak, kalau kurban, ya kan? Nah, itu kadang-kadang bisa merusak itu, Pak. Makanya kan kadang-kadang masih kepingin, saya butuh ini untuk dikasihkan ini, boleh, aslinya boleh loh ya, bukan tidak boleh, Pak. Kalau antum kurban, lalu minta jatah ke misalnya dititipkan ke musola takwa ya, terus minta jatah ke musola untuk dibawa pulang diberikan tetangganya, itu boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak mampu mengontrol hati itu, Pak ya, itu nanti kecampuran dengan riya, kecampuran dengan sum'ah, ujub dan sebagainya. Nah, itu bisa ngerusak juga, bisa menghabiskan pahala kurban kita kadang-kadang. Kan istilahnya tidak plong lah bahasanya, tidak, kan begini, intinya begini ya,
Kalau melakukan kebaikan itu, jadi lakukan saja, lah itu lupakan, Pak. Jangan apa ya? Jangan diusik-usik lagi lah maksudnya. Misalnya Pak Hasari ya, kemudian beliau itu mewakafkan masjid misalnya. Beliau punya tanah, lalu beliau bangun masjid, lalu masjidnya beliau wakafkan. Misal diwakafkan, dinyatakan ke RT lah misalnya. Jadi dikelola oleh RT. Nah, kalau sudah diwakafkan begitu, ketika antum sudah berniat mewakafkan dan kemudian dilakukan, itu pahala sudah sempurna itu. Pahala didapat sudah sempurna. Ojo dicawe-cawe maneh. Cawe-cawe maneh begini. Dia mau ikut-ikutan aktivitas itu, kalau tidak dilibatkan tersinggung. Aku kan sing wakaf iki. Aku kalau acara aku ada pernah diundang, berarti wakafnya tidak plong, Pak. Paham? Maunya dia mewakafkan masjid, tapi mau ingin menonjol masih di masjid itu. Ini merusak ini. Paham ya? Sama seperti kurban, Pak. Kurban tuh misalnya sehari titip kurban ke Mushola Taqwa. Saya titip kurban. Lah kalau sudah dilakukan begitu, lupakan, Pak. Karena ketika antum sudah titip kurban ke panitia, saya kurban titip, itu pahala sudah sempurna didapat, Pak. Jangan dirusak lagi dengan hal-hal yang sepele, paham? Boleh, Pak. Bukan tidak masalah, bukan tidak boleh. Bahkan minta sepertiga jatahnya itu kan boleh. Ya kan? Kan si sahibul kurban boleh makan daging kurban itu sepertiga, ya kan? Boleh ya, bukan wajib, Pak, boleh. Artinya tidak minta pun tidak masalah, minta pun tidak masalah. Maksud saya itu bukan itunya, Pak. Jadi ketika kita sudah berkurban, kurban ya, sudah, tidak usah cawe-cawe maneh. Maksudnya cawe-cawe maneh, aku jaluk ke iku. Kalau memang antum punya keperluan untuk diberikan ke tetangga kanan kiri atau kerabat yang perlu diberikan, mintakan saja kupon ke musola yang tempat antum titip itu, ya, untuk diberi, untuk biar dia ambil sendiri ke musola itu. Jadi tidak terkesan antum yang kurban, paham, Pak? Kalau kita sendiri membagikan, kita ambil dari musola, kita bagikan, kita kan, oh ini jenengan kurban Mas Hari. Oh ya biasalah tiap tahun saya. Masa gitu jadinya. Ya kan? Kan memang begitu ya, Pak. Ya, rusak, Pak, pahala kita, Pak. Eman-eman, Pak. Ya. Kalau kita tidak ketahuan amal soleh tidak enak, itu bahaya loh, Pak. Sebisa mungkin amal soleh itu orang tidak tahu. Sebisa mungkin. Tetangga kita kurban, ya, Pak Agus kurban. Tidak perlu tetangganya tahu. Misalnya titip ke Mushola Taqwa. Di musola pembagian pakai kupon misalnya. Mintakan aja kuponnya ke musola. Kasihkan ke tetangga. Ini Pak, Bu, ada titipan dari musola tempat saya ngaji. Sampai dapat jatah daging kurban. Selesai. Orang yang dapat tidak mengira itu dari antum sendiri. Bersih amalan antum. Pahalanya bisa sempurna. Kalau kita sendiri membagikan, ini kurban dari saya, nggih. Masa tambah gitu, tambah ngerusak, Pak. Karena memang bawaan kita, Pak. Bawaan kita itu maunya kepingin kelihatan terus, Pak. Ini berat loh, Pak ya. Kalau kecuali saya katakan tadi, kecuali antum itu kontrol hatinya bagus, maka silahkan, tidak masalah. Sudah mampu menghindari riya, mampu menghindari ujub, itu silahkan, tidak ada masalah. Bahkan lebih afdol antum sembelih sendiri di rumah, lalu bagikan sendiri, itu lebih afdol. Cuman kalau kontrol hati antum masih lemah, ya dipuji sih seneng gitu ya, ya dilai wong masih sakit hati, itu hati-hati. Jangan sampai kita rusak pahala ibadah kurban kita, Pak. Kebanyakan begitu, Pak. Masalah saya sering ya jadi panitia itu nanti sembarang sing syaratnya itu mau titip kurban syaratnya jelek ini. Kalau minta-minta boleh, karena memang jatahnya dia sepertiga loh ya, boleh, Pak. Itu dimakan sendiri boleh, tidak masalah. Memang hati itu kan sekedar muncul. Iya betul, makanya harus dijaga betul, Pak.
potensi-potensi yang membuat hati kita itu tadi muncul penyakit-penyakit itu harus benar-benar dijaga betul. Nah, kalau misalnya ini muncul, kemudian kita Iya memang begitu. Iya memang harus begitu Pak. Harus dilawan Pak. Bukan malah ditinggalkannya, tapi harus dilawan. Tapi itu berat loh ya. Sekali lagi itu berat Pak. Makanya kalau antum mengeluarkan hewan kurban sudah keluarkan, titip ke mana gitu ya, titip ke musola atau masjid. Sudah dosa riwuk-riwuk mana Pak? Kalau antum butuh untuk ngasihkan ke tetangga, saudara, mintakan aja kuponnya. Ya ke musola itu berikan ke tetangga. Jadi sambil ngomong ini ada titipan dari musola. Lebih aman kita Pak. tapi Ustaz ini menyampaikan lebih afdolnya kurban untuk diproses sendiri. So, tadi kan Apa tidak menimbulkan tadi kan saya dari awal sudah bilang begitu Pak ya. kalau dititipkan ke panitia apa tidak mesti untuk menyamarkan niat? Enggak, kalau antum kontrol hatinya itu bagus Pak. Saya kekeh syaratnya, kalau antum kontrol hatinya bagus ya, afdolnya itu kurban itu kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Kita bagikan sendiri. Kalau antum kontrol hatinya bagus Pak. Masalahnya kita ini kadang kontrol hati lemah Pak. Saya seneng lihat siapa kurban Ki? Pak Imron, apalagi di kampung Pak ya. Di kampung itu Pak, kalau antum kurban sendirian, siapa kurban? Pak Imron. Sak gentong dah sih Pak. Ya. Siapa nih? Pak Haji Imron Pak. Haji Imron. Itu sak gentong dah situ Pak. Nah, kalau di masjid itu disebutkan kambing nomor 4 dari keluarga Bapak Asih. Tidak masalah Pak. Itu kan terserah panitia Pak ya. Itu asal kita tidak usah minta-minta. Toh tidak disebutkan, malaikat tidak kira bingung Pak. Kalau jenenge kurban itu kok sopo? Tidak mungkin gitu ya. Itu hanya panitia saja inisiatif ya, panitia kurban. Jadi itu yang pesan saya ya di kurban itu. Jangan sampai kita rusak pahala kurban kita Pak. Kalau gini ya Pak, kalau saya beli kambing di Pak Basan, tolong Pak Basan ya kambingnya nanti taruh di masjid ini. Boleh, malah lebih enak begitu. Malaikat sekali lagi dia akan bingung Pak. Jadi kambing dok jeneng itu sopo, tak kira bingung malaikat ya Pak ya. Dan Allah juga tidak akan salah alamatnya sih pahala Pak. Iya kan? Makanya beli sama saya. Nanti saya antar. Ya gitu. Bener Pak ya. Sekaligus promosi bener. Itu begitu Pak satu ya. Untuk kita yang berkurban. Nah, untuk kita yang misalnya kita yang kebagian ketitipan hewan kurban. Nah, ini artinya kita itu menjadi panitia, ya kan? Ini tadi untuk kita yang sering banyak, saya hanya coba menyampaikan hal yang sering banyak kita kurang Pak ya, kurang sempurna lah dalam beramal. Jadi tadi untuk yang berkurban tadi, kalau antum yang mengeluarkan hewan kurban, jaga betul sekali lagi, jaga betul, jangan sampai amalan kurban kita itu rusak hanya gara-gara kita kepingin disebut-sebut Pak. Toh tidak oleh apa-apa disebut-sebut Pak ya. Eman-eman Pak. Itu kurban tuh mahal harganya kan. Bisa 3 juta, bisa 4 juta kalau kambing yang bagus itu Pak. Itu untuk yang sahibul kurban. Kalau kaitan fikih-fikihnya saya tidak akan kaji Pak, karena sudah banyak. Kemudian yang kedua, kalau kita yang kebagian menjadi panitia kurban, ini tambah rawan lagi Pak. Panitia kurban. Bukan sahibul kurban lah ya, panitia kurban. Misalkan begini, musola takwa menerima dan menyalurkan hewan kurban. Berarti di sini siapa ketua panitia? Misal Pak Manto sebagai takmir di sini ya, sama jajaran pengurus Pak Sasari, Pak Agus sebagainya. Berarti beliau-beliau ini statusnya adalah panitia Pak, ya kan? Panitia itu aslinya dia itu kalau dalam bahasa syariatnya dia itu penerima amanah. Sahabat Tohar misal kurban titip ke musola takwa, ketua Pak Manto, ini Pak saya titip hewan kurban untuk dibagikan, disalurkan
ke masyarakat. Kan begitu kan ya? Berarti statusnya Abah Tohar sebagai pemberi amanah, Pak Manto sebagai penerima amanah, Pak. Paham di sini ya? Nah, amanahnya itu apa tadi? Untuk disembelih dan disalurkan. Amanahnya, Pak. Ya kan? Untuk dimakan ada tidak? Tidak ada loh, Pak ya. Tidak ada pernyataan amanahnya itu untuk dimakan dan disalurkan. Tapi amanahnya untuk disembelih dan disalurkan. Jadi Pak Manto sebagai panitia dan pengurus-pengurus panitia yang lain, misalnya di sini, itu statusnya adalah pengemban, penerima amanah. Maka sebagai seorang penerima amanah harus menjalankan amanah sesuai dengan amanahnya. Beda loh. Kalau sahibul kurban, ya itu berhak dia makan daging kurbannya, Pak. Kalau sahibul kurban. Tapi kalau panitia penerima amanah berhak tidak makan daging kurban? Tidak berhak, Pak. Karena dia amanahnya bukan makan. Amanahnya itu adalah menyembelih dan menyalurkan. Ojo dipangan, Pak. Iya, ojo dipangan. Karena ya belas. Ya, karena tidak ada akad kan untuk makan. Terus dari mana terus oleh apa amanah? Amanah itu ibadah, Pak. Jadi dia dapat pahala dari aktivitas kurban itu. Bukan malah mendapat ini kan saya panitia, harusnya dapat lebih karena kesel. Kalau kesel tidak lebih itu berarti dia mengambil upah dari proses kurban itu. Mengambil upah dari proses kurban boleh enggak? Boleh tidak? Haram hukumnya, Pak. Kan upah itu kan tidak harus uang, bisa upah dengan daging juga kan. Kadang-kadang karena panitia dia capek, lelah, butuh tenaga banyak, dia ambil jatah lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena saya kesel gitu. Berarti statusnya ngambil itu adalah sebagai upah dan ini haram. Satu, ya, tidak boleh panitia mengambil jatah lebih dari yang lainnya. Kalaupun panitia dapatnya sesuai dengan pembagian sebagaimana masyarakat yang lain dapat. Kalau yang lain dapat 1 kupon, panitia dapat satu kupon. Tidak boleh lebih. Terus untuk makan, tidak boleh makan daging itu, Pak. Panitia. Karena itu syaratnya bukan amanahnya bukan untuk dimakan. Kalau dimakan itu menyalahi amanah. Menyalahi amanah, Pak. Amanahnya kan disalurkan, antum makan sebagian. Lek panitia ne wong 30, iso-iso sak wedhus dhewe iku, Pak. Entek, Pak. Iya kan? Kan banyak, Pak. Lalu dari mana panitia dapat makannya? Kalau mau panitia dapat makan, ya minta saja ke sahibul kurban. Paham tidak? Sahibul kurban tadi kan punya jatah, Pak. Minta aja jatahnya dia. Jadi dia makan daging sedekah, bukan daging kurban. Paham tidak ya? Jadi dia makan daging sedekahnya dari sahibul kurban, bukan makan daging kurban itu. Tidak boleh. Amanah itu begitu, Pak. Amanah menjaga, yang jaga kayak siapa itu? Siapa yang jaga kebun dulu zaman tabi'in ini, siapa itu namanya? Nu'man, ya. Siapa tuh yang jaga kebun kurma, jaga kebun anggur sampai 20 tahun, dia tidak pernah tahu rasanya mana anggur yang manis, mana anggur yang kecut ya, yang masam. Kenapa? Saya amanahnya cuman menjaga, tidak pernah ngicip selama 7 tahun, iya, tidak pernah ngicip, kan gitu kan ya. Amanah begitu, Pak. Nah, sekarang ini kan panitia kan yang asalnya ini ibadah, ini kan ibadah, Pak. Ibadah yang agung gitu kan. Justru malah menjadi ajang maksiat bagi panitia kadang-kadang. Kenapa? Saat dorong-dorongnya di sate dhisik, Pak. Belum dibagikan ke masyarakat, ya. Fakir miskin masih nunggu jam untuk ngambil dagingnya karena di kupon misalnya jam 12 ya atau jam 11. Jam 8 panitia wis glegeken sate kabeh, Pak. Sudah mencuri barang orang yang bukan barangnya, sudah tidak amanah, plus dolim lagi. Dolimnya apa? Fakir miskin ngiler.
Kepingin makan sate, nunggu jam 11. Antum sudah gelegean makan sate sambil cekakaan misalnya. Apa itu soto Pak ini Pak? Jadi berat. Lalu terus panitia dapat apa Ustaz? Cuma dapat satu pun lah kesel. Memang cari kesel Pak. Memang cari lelah, cari capek, cari tenaga habis, cari waktu habis. Itulah ibadahnya. Nilainya apa? Nilainya nanti di akhirat Pak. Paham tidak? Makanya kalau kita jadi empati ya pahami, sadarkan bahwa kita sedang melakukan ibadah. Dan itu ibadah mahdoh. Sama kayak antum sholat, kayak pengajian begini, sama. Dan itu pahala mengalir tuh Pak. Capeknya nanti menjadi penggugur dosa, kan begitu kan ya? Uang kita, waktu kita habis, waktu kita menjadi waktu hilang fi sabilillah, kan begitu. Nilainya pahala, nilai akhirat semua Pak. Jadi jangan terfikir mengambil jatah lebih. Kalau bisa pulang ya nggak oleh popo Pak, oleh sabungkus foto be orang-orang itu. Jangan malah panitia paling banyak ya. Itu kebanyakan sekarang kita keliru di situ Pak. Urusannya bukan sama manusia lah Pak, urusannya sama Allah Pak. Ya, kita kan ibadah itu. Tapi coba sekarang perhatikan. Banyak orang yang kurban itu panitia. Kenapa rebutan jadi panitia? Karena mendapatkan jatah lebih banyak. Ya, itu jadi panitia Pak ya. Biasanya masjid-masjid jadi panitia. Ya, ke masjid. Jangan sampai kalau mau makan pagi sarapan, nggak usah makan dagingnya, Pak. Beli aja, buat nasi jagung, ya. Nasi apa itu. Kecuali ada yang tadi memberi sahibul kurban yang memberi, karena sahibul kurban dia punya jatah dia kan. Sahibul kurban kan punya jatah sepertiga. Sudah ini jatah saya sepertiga, ambil panitia. Itu berarti panitia makan sate hadiah dari sahibul kurban, bukan makan sate daging kurban, bukan. Dan itu boleh. Itu kekeliruan yang sering banyak yang kita lakukan. Kemudian juga panitia, untuk kalau membagi daging kurban itu jangan dibagi satu-satu sama rata Pak. Kalau komunis antum Pak, komunis itu kan sama rata sama rasa. Lihat orangnya Pak. Kalau fakir miskin, dia fakir miskin, anaknya 4, 5, masa dikasih satu Pak, sama dengan orang yang standar yang agak kaya dikasih satu. Kan dolim Pak. Adil itu apa sih definisinya? Kan menempatkan sesuatu pada tempatnya Pak. Makanya kalau antum jadi mati yang membagi kupon, lihat kondisi keluarganya Pak. Benar fakir dia, anaknya banyak, jangan dikasih satu, bisa 3, tidak masalah. Atau 4 bungkus, tidak masalah. Karena kan daging kurban itu menjadi 3 kan bagiannya kan ya. 1 untuk si sahibul kurban, yang 2 untuk fakir miskin ya disedekahkan, yang ketiga untuk hadiah. Ini orang kaya, orang pejabat, orang kafir bahkan boleh dapat. Masa disamakan ini Pak? Semua satu gitu. Yang fakir miskin yang mereka hampir makan daging nunggu kurbanan tiap tahun ya. Anaknya 5, dia tidak punya pekerjaan yang tetap misalnya, yang serba kekurangan. Masa dikasih 1? Jangan Pak ya. Antum dolim kalau begitu jadinya. Kasih 3, kau simpan ada masalah. Sama kayak bagi zakat itu loh Pak. Zakat fitrah. Antum kalau ngedum zakat fitrah, jangan dikasih sama, kasih 5 kilo, 5 kilo. Jangan Pak. Dari mana aturannya begitu? Lihat orangnya. Tergantung kadar kebutuhannya. Disitulah nanti kita makanya butuh untuk mengenal orang yang kita beri. Selama ini ngasihnya berapa? Satuan ya? Sing suki siji, sing melarat juga siji. Ya enak sing suki Pak. Sing suki anaknya cuma 1 misalnya. Sing melarat anaknya 5. Sehari tok dimakan bisa-bisa kurang itu Pak. Sing suki sampai disimpan gawe 3 dino. Karena cuman orang 2 misalnya gitu, di rumah kan orang 2. Kalau makan daging 1/2 kilo orang 2. Ya dengan ini lewong suki biasanya makanya banyak anu ya Pak. Tapi kan tidak adil. Nggak panitia. Kalau antum ada jadi panitia di sini. Pak Batres ya. Panitia kurban biasanya kalau di masjid-masjid.
Tapi harus biasanya dalam panitia itu banyak orang, banyak karakter. Kita tujuannya membela wakil, tapi di posisi panitia kita kalah. Iya, karena memang panitia banyak yang tidak memahami, Pak ya. Wajar lah kayak gitu. Tapi sebenarnya usahakan kasih saran lah maksudnya. Ini Pak orangnya, ini anaknya 5, mosok anaknya 5 dikasih 1, kan kasihan gitu. Sekiranya bisa dimakan sampai 2-3 hari gitu loh. Jangan hanya cukup dimakan hari itu tok. Nah, orang miskin tuh beda Pak ya. Mereka tuh momen kayak begini nih benar-benar dinanti Pak. Kalau antum juga menanti berarti antum juga miskin. Ini kan iya Pak ya. Orang fakir miskin itu menanti betul momentum ini Pak. Tunggu pembagian hewan daging kurban. Kalau antum ini harusnya ketika hari raya kurban, saya mau kurban apa gitu Pak. Bukan saya menunggu bagian daging kurban dari siapa. Rubah mindsetnya Pak. Terus jadi kaya. 3 juta tuh lah sekarang murah Pak ya. Sekali jalan kalau bis Pak Manto tuh mungkin sudah 3 juta Pak ya. Setahun cuma diambilkan 1 sekali trip itu kan sudah dapat Pak Manto ya. Sehari sekali trip juga murah Pak, 3 juta juga. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memang kekurangan, bahkan makan sate itu nunggu kayak beginian Pak. Ya. Nunggu akiko itu, nunggu beginian, nunggu tahlilan misalnya. Jadi itu banyak-banyak yang harus kita benahi lah biasanya. Kaitan dengan kurban ini ya. Iya Pak, nggih. Andai kata dari panitia itu ada kesepakatan. Siapa yang kurban lembu, satu kurban dapat 4 kilo ya. Ya. Ini sepakat. Ya. Terus setelah kurban benar, mereka dibagikan 4 kilo. Jadi kurban. Nah, sahibul kurban. Ya, jadi tidak langsung 4 kilo Pak. ya, andai kata ada kesepakatan dari panitia. Iya. Salah caranya jangan begitu, salah. Jadi caranya begini Pak. Misalnya kurban patungan sapi, ya kan? Terus sudah beli sapi 7 orang. Nah, sapi itu kan nanti ditaksir bisa Pak ya, ditaksir Pak. Maksudnya diprediksi nanti dia perkiraan kira-kira dapat berapa kilo dagingnya. Itu kan kalau jagal pinter biasanya Pak. Nah, kalau sapi ini ditaksir misalnya harganya tidak terlalu mahal, kita urunan cuma 2,5 juta. Jadi kalau orang 7 dapatnya cuma 17,5 gitu kan ya. Sapi 17,5 kan kecil Pak, tidak terlalu besar. Ditaksir dagingnya sekitaran cuma 100 kilo. Gitu kan ya. Misalnya Pak, misalnya ditaksir cuma 100 kilo. Bagi 100 kilo itu dibagi 3 Pak. Ya kan? Sepertiga kan untuk hewan si sahibul kurban. Sepertiganya kan? Jadi 100 kilo sepertiganya sekitar 33 kilo. Nah, 33 kilo ini nanti dibagi orang 7 Pak. Gitu lah Pak. Kalau 7 bagi 33 bagi 7 sekitar 3,5-an. Ya kan? Atau 4,5-an ya. Maka pas kalau begitu Pak. 4 Pak ya. Tapi kalau dagingnya hewan kurbannya kecil Pak, bisa-bisa kurang. Nah, misalnya urunannya cuma 2 juta. Orang 7 dapat 14 juta, dibelikan sapi. Sapinya kecil Pak. Ya, meskipun umurnya sudah 2 tahun karena sapi kecil. Setelah ditaksir ternyata sekitaran 80 kilo ini. Nah, berarti 80 kilo itu dibagi 3 dulu Pak. Ya, karena sepertiga kan dapatnya soibul kurban sekitaran nanti 27-an. Ya, 27-an. Berarti 27 dibagi orang 7. Tidak sampai 4, ya kan? Itu taksiran kan maksimal, Pak. Nah, makanya kalau kita menaksir itu taksir yang paling minimum. Dan kita mengambil sepertiganya itu jangan dimaksimalkan, Pak. Kayak begini tadi misalnya kita taksir 100 kilo dagingnya. Oh, ini 100 kilo ya perkiraan. Maka nanti sepertiganya itu berarti kan 33. Anggap 34 sepertiganya. Jangan diambil 34 untuk jarak aman. Ambillah 30 misalnya. Atau ya 30 berarti 30 bagi 7 orang 7 berarti 4 kiloan. 4,5 kilo. Kita berikan 4,5 kilo aja. 4 kilo aja setiap
sahibul kurban itu begitu Pak. Jadi amannya. Jadi lihat hewan kurbannya dulu, gitu maksudnya Pak. Jangan langsung dari awal ditentukan setiap setiap orang yang berkurban dapat 4 kilo. Nunggu lihat anunya. Bukan hasilnya, prediksi aja. Prediksi dagingnya kan kalau jagal itu pinter Pak. Kadang-kadang tidak jauh Pak itu Pak. Paling kalau ditaksir 100 kilo, mungkinlah sampai 90 kilo, kadang 110 dapat minus kilo Pak. Jadi jangan langsung ditetapkan di awal. Intinya kalau mau ditetapkan itu sahibul kurban berhak kita akan beri nanti sepertiga jatahnya. Boleh gitu Pak. Nah sepertiga ini tergantung besarnya hewan. Kalau 4 kilo ya kalau besar Pak. Kalau kecil bisa-bisa malah makan lebih dari sepertiga loh ya. Ya kan, untuk menjaga kelebihan itu. Karena kan nanti akhirnya ya dimakan sendiri, tidak dibagikan jadinya. Itu Pak ya. Jadi memang ibadah ini kadang-kadang kan yang asalnya kan begini Pak ya. Kalau kurban itu kenapa kita ada syariat kurban? Coba kalau dilihat prosesnya Pak. Asal muasal ritual ini Pak ya. Jadi kurban itu kan dari Ibrahim itu Ibrahim itu kan sebelum diuji oleh Allah untuk berkurban anaknya nih Pak, itu kan ujiannya itu kan lah. Semua ujian Ibrahim itu berat loh Pak ya. Mulai sejak bujang dia sudah harus melawan penguasa kan. Subversif sudah Pak. Ibrahim itu sudah subversif Pak ya. Kalau sekarang mungkin dia kelompok radikal Pak ya. Dia kan melawan penguasa Pak ya kan. Tidak sejalan dengan bukan penguasa. Tapi sudah sejak awal sudah melawan penguasa. Sampai kemudian dieksekusi itu kan, dibakar. Pertama. Kemudian setelah menikah, kan itu masih bujang gitu kan. Setelah menikah diuji dengan istri sama anaknya harus dibuang ya di itu lembah itu kan ya, ditinggalkan Pak. Ini ujian berat tuh Pak. Wong kita aja pengajian sering bolak-balik di WA kalau bojone Pak ya, durung mulai mas lah itu malah istrinya ditinggal Pak ya, bukan ditinggal setahun sejam 2 jam Pak ya. Itu bukan enggak jelas tahunannya, itu berapa tahun enggak jelas, dan tanpa bekal kan. Kalau dipikir-pikir itu, kalau kita tidak jadi, mungkin leren jadi nabi Pak. Ya Allah saya leren jadi nabi. Itu kalau kita ya. Itu tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret sekitaran Ka'bah waktu itu Pak. Tidak ada warung Madura kan. Sekarang kan ada warung. Bekal juga tidak ada Pak itu Pak. Cuman secukupnya aja. Sama bayi bisa nggak susu nih. Tinggal lolos Ibrahim. Sampai kemudian diajak atau wa'adin finnasi fil wa'adil linnas fil hajj, serulah manusia untuk menunaikan haji ya. Menunaikan haji sekarang begini Pak ya, di zamannya Ibrahim itu orang muslimi piro Pak? Populasi muslim paling sedikit sepanjang sejarah kehidupan dunia itu ya zamannya Nabi Ibrahim Pak. Terus tinggalnya juga untuk mengajak manusia naik haji itu loh Pak, ngejake gaya opo. Tidak ada WA, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada selebaran, tidak ada orang. Bahkan orang yang bertauhid, yang Islam cuman Ibrahim tok dewean karo bojone karo anaknya. Sama sepupunya, Nabi Lut. Ya. Sedikit populasinya. Terus ngajak manusia ini kan masuk akal enggak? Perintah itu Pak. Untuk ngajak manusia untuk naik haji itu. Tidak masuk akal sama sekali. Tapi apa dikerjakan oleh Ibrahim? Itu dikerjakan Pak ya. Makanya dalam perintah Allah itu pokok lakoni ae wis. Apa perintahnya kerjakan. Dan masuk akal, urusan akal itu urusan belakang. Ketika Allah merintahkan, kerjakan saja. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal Pak. Karena nanti selebihnya Allah yang akan menyelesaikan itu Pak. Buktinya apa kan? Sampai sekarang manusia datang berhaji seluruh dunia berbondong-bondong. Ya dengan berkendaraan, berjalan kaki dan sebagainya. Itu kan serunya Ibrahim Pak. Jadi ujiannya lolos Ibrahim. Terakhir sampai disuruh menyembelih anaknya ini Pak.
ya kan, disuruh menyembelih anaknya itu. Aslinya kurban tuh kurban anak loh Pak ya. Itu kurban wedhus Pak aslinya Pak. Anak ini posisinya adalah sesuatu yang paling berharga bagi Ibrahim waktu itu Pak. Karena kan Ibrahim itu baru punya anak setelah usia lebih dari 100 tahun. Umur 90 Nabi Ibrahim itu baru sunat Pak. Sunat umur 90 Pak. Kita itu ke grendo sekarang Pak ya. Bukan pakai laser Pak ya. Ya, itu usia sekitaran 100 lebih sudah baru punya anak, lama tidak punya anak. Coba bayangkan ketika orang sudah lama tidak punya anak, terus punya anak. Gimana senangnya, bahagianya, Pak. Ditambah lagi, Ibrahim itu mendapat perintah menyembelih Ismail ini ketika Ismail sudah, kalau ayat ini kan, falamma balagha ma'a usya, ya, ketika anak ini sudah bisa diajak bekerja. Jadi usianya sekitaran 10-11an itu kata orang. Usia-usia dewasa apa sudah senang-senangnya orang tua dengan anak itu. Cinta-cintanya, bangga-bangganya. Dan ini bukan anak meler loh Pak ya. Anak meler disembelih pantas Pak. Karena anaknya meler gitu. Tukang sabu-sabu misalnya, tukang narkoba. Wis patennya kan gitu kan kadang-kadang ya. Tapi ini anak soleh. Sesuatu yang menjadi permata dalam hati, disuruh sembelih. Jadi kurban itu, makanya kurban itu sebenarnya sesuatu yang istimewa dalam hidup kita harusnya Pak. Sampai perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu salatlah untuk Tuhanmu dan wanhar, sembelihlah. Nahar itu khusus untuk unta loh Pak. Kalau untuk menyembelih unta nahar, kalau menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih itu sapi namanya dabah. Ya, dabah al-ghanam, dabah ad-dajaj, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Itu dabah namanya, Pak. Kalau menyembelih unta baru namanya nahar, Pak. Jadi wanhar, salatlah dan sembelihlah, kurbanlah. Kurban apa maksudnya? Unta harusnya. Intinya sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita yang harus kita korbankan. Kenapa? Karena begini ya. Kita ini kan manusia. Di manusia itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Kita nih Pak, itu software instalasi standar dalam diri kita Pak. Semua orang pasti ada potensi berbuat buruk, ada potensi berbuat baik. Ada berpotensi menjadi orang-orang yang berkarakter binatang, ada potensi orang-orang yang berkarakter malaikat. Dalam diri kita itu, Pak. Nah, kita disuruh menyembelih hewan kurban itu, kurban hewan yang sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Untuk apa? Untuk sebenarnya kita tuh harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, Pak. Kita ini kan ada ego, ya kan? Karpe dewe, Pak. Ada selfish, mau menang sendiri. Ada tamak, ada kikir. Itu kan kita ada, Pak, ya kan? Ada iri hati, ada dengki. Itu kan semua ada dalam diri kita. Harapannya dengan kurban itu bisa seakan-akan kita menyembelih hewan itu, seakan-akan menyembelih sifat kehewanan dalam diri kita, Pak. Yang ego, yang tamak, yang kikir, yang mau menang sendiri, yang individualis. Hewan itu kan individualis, Pak. Koncone kelaparan masa mikir hewan. Petek ngono kayak panganan. Ngono kan tidak mungkin berbagi petek itu, Pak. Paling saling sikut, Pak. Itu hewan, Pak. Nah, harapannya kita di ritual kurban itu kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Bukan malah hewannya disembelih, sifat hewannya pindah ke yang menyembelih. Kan kebanyakan begitu, Pak. Hewannya disembelih, karakter hewannya pindah ke yang nyembelih. Yang nyembelih marono rakus, tamak, iri hati, kikir, egois, selfish.
Ini kan kebinatangan jadinya, Pak. Bukan kesetanan ya. Kenyataan seperti itu. Kenapa tidak memahami makna kurban sebenarnya? Jadi intinya Allah menginginkan. Makanya kan kita kurban itu harus diniatkan begitu, Pak. Salah satunya, Pak. Hewan kita sembelih itu harapannya sifat-sifat yang hewan yang ada dalam diri kita itu juga kita bisa bersihkan. Itu malah kok jadi hewan kita, Pak. Sekarang kan banyak jadi hewan, Pak. Nah, ini yang tidak mengena artinya kita. Nah, Ibrahim itu lolos semua kan? Berat, Pak, kalau kita mau cerita Ibrahim itu, Pak. Itu disebut dengan salah satunya menjadi sunnah yang kita jadikan ikutan ya dalam, karena perintahnya kan wattabi anit tabi millata walaqad auhayna ilaika wa attabi millata Ibrahim hanifan. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu Muhammad dan ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Kata Allah kan, bahkan orang yang membenci millah Ibrahim itu kan disebut dengan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa, surah Al-Baqarah ya. Siapa yang membenci millah Ibrahim ini, dia itu tidak ada yang membenci millah Ibrahim ini kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, safiha nafsa. Dan kita diperintah bahkan mengikuti millah Ibrahim ini sesuatu yang dipuji oleh Allah. Waman ahsanu dinan mimman taba, dalam surat An-Nisa ayat 125 itu ya. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu wa huwa musin wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah dan mengikuti millah Ibrahim. Ini mulia ini, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu kurban, salah satunya ini yang menjadi millah Ibrahim itu agar kita mampu menghilangkan semua itu, Pak. Sifat kecintaan kita kepada harta itu. Sebagaimana Ibrahim itu kan, kecintaannya kepada anaknya, istrinya, itu kita tuh cinta kepada harta, anak, istri itu standar, Pak. Semua ada. Semua kita ada. Kalau tidak ada, antum berarti mati sudah, jadi mayat. Tapi yang Allah inginkan itu, cinta itu bisa terkontrol dengan baik. Jangan sampai melebihi kecintaannya kepada Allah, kepada urusan-urusan agama Allah, kepada perintah-perintah Allah. Dia harus ditempatkan di bawah perintah Allah, di bawah syariat agama Allah. Jangan sampai cinta itu mengalahkan semuanya itu. Cinta kita kepada anak, istri itu. Nah, di situ hanya hewan itu hanya sebagai simbol saja, Pak. Apalagi sekarang dengan kondisi misalnya kalau kita perekonomian sekarang secara umum tidak terlalu berharga bagi kita. Ini lek kurban ojo dolek sing puru, Pak. Ojo dolek sing murah. Cari yang terbaik. Golek wedhus, bisa golek sing pambuasan wedhus ono sing 1 juta 200 ndak? Wis bisa kurban 1 juta 200. Cari yang terbaik, Pak. Kenapa? Aslinya wanhar itu kan di antara hewan kurban coba. Kambing, lembu, apa kok kambing, sapi, unta. Yang terbaik apa? Ya kan unta kan. Perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Sembelilah unta aslinya, Pak. Sembelilah hewan kurban yang terbaik. Kalau mau sapi, cari sapi yang gemuk, ya, yang dagingnya banyak, ya, yang sehat, yang gagah. Kambing juga begitu, cari yang gemuk, ya, yang bertanduk kan itu bertanduk sudah tua ya, dan sebagainya. Jangan cari yang kurus-kurus. Mari ngono ngene, Pak. Timbang ndak kurban, Ustaz. Iya lek. Lek ditimbang-timbang dan elek uang, Pak ya. Agama itu jangan pakai timbangan. Kalau beragama jangan pakai ukuran timbang, Pak. Daripada ya, jangan pakai daripada, rusaknya jadinya. Udah sholat, Pak. Timbang tanggoku, udah sholat sih judi. Tapi udah sholat jadi api, Pak ya. Sampai kok judi, Pak. Timbang tanggoku wis dak sholat, sik judi, sik wedokan. Aku dak wedokan. Cuma ndak sholat tok, bet judi tok.
Jangan pakai timbangan, Pak. Kalau timbang-timbang jadi bagus semua jadinya. Kalau mau ditimbang, timbanglah ke yang atasnya lebih baik itulah. Bantunya terbiasa aja. Ya kan syarat, Pak. Syaratnya. Syaratnya. Iya. Tapi ketika ini sudah bagus, yang coba ada nggak begitu? Itu Iya. Enggak. Kadang apa? Itu bukan dari bawaan, Pak. Bukan dari bawaan. Yang kita boleh kan dari bawaan. Apa kayak kupil apa itu kan. Itu syarat-syarat hewan kurban. Karena asalnya kan dia sehat, bagus kan. Mungkin karena kecekluk atau apa itu. Tidak termasuk dia. Iya, Pak. korbannya kadang-kadang mati. Kemudian pembagiannya kadang-kadang berlebih. Itu misalnya kalau berlebih itu bagaimana? Berlebih? Berlebih. Dagingnya atau ambilnya berlebih. Itu pembagiannya apa? Harus tuntas saat itu atau Tidak, Pak. Tidak. Atau mungkin diperlukan lain. Boleh. Ya. Asalnya memang tidak boleh menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Ya, asalnya, Pak. Karena memang dahulu di awal-awal Islam itu kan banyak masih masyarakat yang kekurangan. Dan Islam hanya di Madinah waktu itu awal-awal. Sehingga orang-orang luar Madinah itu datang kalau pas kurban datang ke Madinah. Makanya Rasul melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sebab boleh nanti orang datang ke Madinah itu disimpan tidak oleh jatah, Pak. Nah, biar semua dapat jatah, sasarannya biar daging itu keluar semua, dapat rata bahasanya, semua dapat, maka Rasul larang itu. Nah, setelah akhir-akhir Islam sudah menyebar luas keluar Madinah, sudah banyak orang-orang berislam di luar Madinah, mereka sudah kurban sendiri-sendiri. Tidak ada yang sudah datang ke Madinah, Pak. Maka Rasul setelah itu membolehkan orang menyimpan daging lebih dari 7 hari. Nah, kurban kalau kita jadi panen banyak ya, silakan aja dikemas, dibuat pentol kah dia, atau dibuat sosis, nanti dibagikan itu, tapi tetap disalurkan, Pak ya. Karena kalau disalurkan hari itu mungkin tadi kebarengan akhirnya berlebihan misalnya, boleh dikemas, boleh, ada masalah. Jadi kaleng itu apa namanya? Di kaleng, sarden ya, sardennya. Kornet ya, atau dibuat pentol silahkan. Lalu diberikan kepada Ya tetap yang membutuhkan, Pak, fakir miskinnya. Tetap diberikan kepada fakir miskinnya. Mungkin di selang sebulan atau selang 2 bulan. yang masih tetap terus berbeda ini masalah kulitnya Kulit itu tetap dibagikan juga, Pak. harus dibagi ke orang. Iya, caranya jangan kulitnya disuek-suek, dikena suam. Nggak fungsi juga kalau gitu. Jadi Satu itu besar kan? antum sebagai panitia kumpulkan kulit itu, Pak. Kemudian jualan. Ya, jual uangnya antum bagikan ke orang yang membutuhkan itu. Ya kan sama saja. Jangan kulitnya dipotong-potong, nggak manfaat, Pak. Kalau cuma segini ya dapat kulitnya kan. Kulit itu jangan kan dipotong, suwek sedikit enggak Pak. Harganya kan jatuh, Pak, ya kan? Jadi antum kalau jadi panitia, banyak misalnya ya, kulit itu kumpulkan, jual ke dagang. Uangnya jangan dimakan, tidak boleh buat upah, tidak boleh, tetap dibagikan selayaknya daging. Ya, ya selayaknya daging lah, berapalah gitu ya. Itu begitu. Jadi manfaat semuanya terbagikan dengan sempurna. Gitu loh, Pak. Ya. Kalau kurban ya, itu harus hukumnya bagaimana? Ukuran standarnya bagi yang mampu. Umpama yang mampu tidak kurban, bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah, kurban itu sunnah, Pak ya. Sunnah yang muakkad ya. Tidak wajib ya, sunnah hukumnya. Sunnah yang muakkad. Terus kalau mampu tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Kami kata Rasul itu. Maksudnya itu sebagai bentuk apa namanya? Seperti tahrid lah, Pak. Tahrid semacam motivasi agar diwanti-wanti lah bahasanya. Agar orang itu yang mampu diharapkan dia berkurban. Kalau dia mampu beli hewan kurban, tapi tidak kurban, kata Rasul, maka jangan
layak robbana musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu sebenarnya larangan dalam rangka untuk menghati-hatikan, Pak. Bukan artinya tidak boleh sholat id, bukan, tidak boleh. Itu kalimat dalam bentuk istilahnya untuk kiasan lah, untuk menghati-hatikan. Terus standarnya apa? Standarnya yang mampu beli hewan kurban, Pak. Tidak harus kaya. Pokok kuat beli hewan kurban, silahkan beli, kurbankan. Punya uang 3 juta kalau sekarang ya. Tidak harus kita harus punya gaji sekian, tidak harus. Bahkan walaupun nyelengi setahun 2 tahun itu boleh, Pak. Nyelengi. Makanya kan kalau kepingin kurban tuh ibu-ibu misalnya kan silahkan buat celengan kurban, tabungan kurban. Hutang nggak boleh. Hutang boleh, asalkan mau bayar. Kalau hutang, saya Pak Satrio saya pinjam uangnya, buat apa? Buat kurban, boleh, Pak. Cuman hutang kan saya siap-siap bayar, boleh, tidak ada masalah. Itu sunnah hukumnya. Di kurban begitu ya. Jadi setidaknya adalah ya kita walaupun tidak setiap tahun, sekali lah dalam seumur hidup, Pak. Minimal kita pernah berkurban. Ya niatkan tadi tuh, Pak. Kita sambil berkurban menyembelih juga sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, Pak. Karena kita ini kan penuh kayak hewan, Pak. Ego kita ya, selfish, kemudian itu tamak, kikir, itu ada di kita, Pak. Harapannya itu bisa kita bersihkan. Itu tuh, ada satu perusahaan itu menyerahkan ke lingkungan. Saya serahkan satu sapi untuk kurban. Nah, ini bagaimana? Itu bukan kurban, bancaan, Pak. Bancaan. Ya. Kurban itu kalau kambing 1 orang, kalau sapi maksimal 7 orang, maksimal ya 7 orang. Itu maksudnya yang mengeluarkan uang, Pak, untuk beli. Kayak begini saya, Pak Sasari punya uang 2 juta, istrinya punya uang 1 juta. Ini kalau Pak Sasari kurban buat beli kambing kurang. Istrinya apalagi kalau beli kambing kurang. Ya boleh kita merger aja, Bu, gitu. Kok di merger? Digabung, Bu, ya. Kita kurban. Lalu kita keluarkan uang 3 juta untuk kurban. Ini kita kurban bersama. Boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Karena kalau kambing, 1 kambing ya, dia mau beli 1 kambing, harus 1 orang yang mengeluarkan. Oh, beda ya. Saya bicara yang mengeluarkan uang, Pak. Pemilik uangnya. Maka caranya gimana? Caranya salah satu istri atau suami atau Pak Sasari begini. Pasti duitku tak kena sampean 2 juta. Jadi istrinya sekarang punya uang berapa? 3 juta. Nah, kemudian istrinya kurban. Dia beli sapi, beli kambing, saya kurban kambing. Berarti yang berkurban siapa? Istrinya. Pak Sasari dapat apa? Pahala sedekah. Ya, bukan pahala kurban, Pak Sasari, Pak. Pahala sedekah ke istrinya. Uang itu menjadi hak milik istri. Nah, untuk kambing yang mengeluarkan 1 orang, maksudnya hak miliknya uang itu 1 orang. Gitu, Pak. Kayak tadi perusahaan, boleh tidak berkurban? Karena perusahaan itu bukan orang, Pak. Ya, perusahaan. Atau bahkan dapat urunan misalnya dari banyak karyawan. Itu belikan sapi, boleh enggak? Masuk kurban? Boleh. Masuk sedekah tapi, bukan masuk kurban. Kalau kepingin kurban, gimana caranya? Karyawan urunan, orang 100 urunan misalnya berapa? 1 jutaan, jadi 1 juta, 500.000, 200.000 misalnya. Orang 100 urunan 200 ribuan, terkumpul 20 juta. Nah kan, nanti 20 juta ini diakad, Pak. Ini uang 20 juta ini kami serahkan Bapak manajer kepada sampean. Ya, manajer dikasih hadiah oleh karyawan uang sebesar 20 juta. Lalu sama manajer, karena ini sudah menjadi milik manajer, maka kemudian dikurbankan. Dibelikan sapi. Maka berarti yang berkurban itu adalah manajer, Pak.
Uangnya dapat dari mana? Hadiah dari karyawan. Baru itulah daging kurban namanya, Pak. Ya, paham? Ya, tapi atas nama orang. Atas nama perorangan sudah, bukan atas nama perusahaan. Dapat dari perusahaan, tapi dipotong dari selain 3 hari itu. Selain 3 hari? Nanti dapat kurban, dapat hewan Hah? dari perusahaan. Itu namanya sedekah. Terus cara motongnya itu di luar dari 3 hari. Iya, Pak, sedekah kapan saja, Pak. Iya. Sedekah tidak ada aturan, Pak, nama sedekah, Pak. Lalu untuk orang tua yang sudah meninggal gimana? Oh, itu kan nanti niat pahalanya, Pak. Yang kita bicarakan tadi yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban itu. Kalau sapi maksimal 7 orang, kalau kambing harus 1 orang yang mengeluarkan. Paham ya? Kalau niat pahalanya boleh, terserah untuk mbah, untuk buyut, untuk cicit, untuk cucu, untuk boleh semua ya, Pak. Diniatkan boleh. Kalau pahalanya ya. Tapi kalau yang mengeluarkan dana, yang beli itu ya. Kalau sapi itu patungan 7 orang. Dan namanya patungan 7 orang tidak harus sama. Siapa ngomong harus kalau beli sapi 1 orang 3 jutaan? Tidak harus sama, Pak. Namanya patungan kan boleh beda-beda. Saya Pak Sasari, Pak Satrio, Pak Anu 7 orang ya. Beli sapi urun 3 jutaan. Boleh, biar sama. Tapi saya mau ikut Pak Sasari cuma punya uang 2 juta, boleh enggak? Boleh, Pak. Enggak kira bingung malaikat lagi pahalane, Pak. Ya kan? Antum mikiri kaya apa? Ya apa pahalane kira iki urun wong pitu sing siji 2 juta, sing siji 5 juta, sing siji 3 juta. Siapa bilang harus sama, Pak? Mana dalilnya? Yang ada tuh patungan 7 orang, enggak harus sama. Karena perasaan itu kan. Ya. Karena perasaan. Boleh saja gitu ya. Tapi seandainya kita punya teman-teman yang kepingin kurban, Pak, saya cuma punya uang 1,5 juta. Ini beli wedhus kurang nih, Pak. Tapi kalau beli sapi tambah kurang. Tapi kalau ubat patungan 7 orang, Pak Sasari misalnya banyak uang, sudah saya 7 juta. Pak Satrio saya 8 juta, 15. Saya 2 juta, 17 juta. Terkumpul patungan 3 orang beli sapi. Sapi kurban atas nama 3 orang, Pak. Kok pahala nih? Nggak usah mikiri pahala, Pak, ya. Pahala nih Pak Satrio 8 juta, pahala nih Pak Sasari 1 juta, pahala saya 2 juta. Malaikat tak kira bingung, Pak, ya. Punya kalkulasi detail malaikat. Kan boleh gitu, boleh, ada masalah. Ya. Maksimal harus 7 orang. Iya 2 boleh, 3 boleh. Kan maksimal 7 orang. Jadi begitu, Pak, ya. Udah jelas. Kalau itu fikihnya ya. Kadang-kadang kita juga keliru, Pak. Urunan kayak anak sekolah ya. Nah, sekolah ditarik urunan sak kelas, beli kambing untuk kurban. Itu kambing sedekah itu, Pak. Masa kambing orang 40? Ya kan? Yang mengeluarkan uang, urunan 20 ribuan atau 25 ribuan. Tidak begitu. Caranya biar jadi hewan kurban, anak-anak sekelas itu dikumpulkan urunan, misalnya dapat 2 juta, maka 2 juta ini akadnya disedekahkan ke wali kelas atau kepala sekolah. Ini Bapak kami sedekahkan kepada Anda. Selesai, berarti uang ini menjadi hak milik kepala sekolah. Lalu sama kepala sekolah dibelikan kambing, diniatkan untuk kurban. Maka yang kurban adalah kepala sekolah. Santri, anak-anak, murid-murid dapat pahala sedekah. Nanti ketika kurban, kepala sekolah bilang begini, saya niatkan kurban ini untuk murid-murid saya. Boleh mana, Pak? Ya kan? Boleh begitu. Ya kan? Terus melihat faktornya, beli sapi patungan, tapi beli Kambing sendirian. Iya, afdalnya. Ya sendirian. Sendiri. Kambing itu Pak Manto. Memang aslinya itu kambing Ibrahim pada waktu memotong Ismail jadinya berubah. Jadi kambing. Kambing. Gitu, Pak, ya. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang ditanyakan Ustadz Imron tadi kaitannya dengan batas
ketentuan orang mampu ya. Kalau kita lihat 3 hal ini kemampuan ini kadang-kala sawang sinawang. Kemampuan ini sawang sinawang. Zaman mulai jadi buka kaji, adalah jadi mampu. Padahal salah, kan sawang sinawang. Ya, ya. Sampai ini saya iso korban, duwe motor, nggak iso korban. Salah itu. Loh, sawang sinawang ya. Ya. Waktu duwe motor tapi bedanya korban, Pak. Kita juga motor. Kan enggak. Ayo, maksudnya motor didol tuh wedhus enggak mungkin. Nah, motor untuk pekerjaan gitu. Ya. Terus 3 hal itu yang kemampuan setelah saya rasakan iya. Jadi kemampuan yang tahu dirinya sendiri, yang tahu. Jadi nggak boleh misalnya saling supaya buat banyak yang gitu Pak. Ya Allah, ayo sok itu Pak. Soalnya biayai istri aja. Kan sawang sinawang itu kan? Sawang sinawang itu. Apa? Penggil Pak Ibu. Jadi Pak Manto itu, Pak Manto ya. Jadi sawang sinawang itu ya. Haji, umroh, kurban itu mungkin delok sawang sinawang. Sampai wayah itu waduh iso jane. Tapi yang bayar dulu. Gitu kan. Jadi begini, Pak. Sawang sinawang. Sikapnya begini. Jangan fokus ke orang lain, Pak. Buat apa kita sawang sinawang? Ya. Tidak perlu dan tidak ada manfaatnya juga. Pak Manto wayah kurban nih. Buat apa begitu, Pak? Kita ada dapat pahala begitu ya. Yang ada nanti sudon, Pak. Sudon kan? Sudah, kita mampu tidak? Ya sudah, kalau mampu ya sudah, berarti ya Allah saya mampu, kenapa kok ada kurban? Berarti ya istighfar saja kepada Allah, Pak. Kalau memang kita benar-benar tidak mampu, sudah tidak ada masalah. Mau orang bilang kita cemen kayak ya, mau bilang orang bilang pedit, mau bilang itu kan urusan orang, Pak. Kita tidak akan dihisap oleh Allah dengan atas perbuatan orang. Jadi tidak usah pusing, Pak. Pas hari aku diomongi kudu enggak kaji, enggak masalah, Pak, diamini ya, Pak. Saya porto temenan naik haji. Mau disangka kita banyak uang, ternyata banyak utang, ya tidak ada masalah juga. Jadi jangan sinawang ke orang lain, percuma. Jadi silakan masing-masing mengukur. Saya ini ya. Saya ini mampu tidak gitu loh, Pak. Sudah kita mampu, terbanyak kita mampu, tapi tidak mau, Pak. Beda, Pak. Sekarang saya gaji bulanan misalnya 6 juta. Ya, 6 juta harusnya mampu tidak? Tapi istri 2, anak 7 misalnya. Ini kalau harian aja bisa habis, ya sudah berarti tidak mampu, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kepingin misalnya sampai bulan, ya sambil nabung, Pak. Lebih baik memang, Pak, kalau kita nabung tiap hari, tiap bulan, atau tiap minggu, atau apa-apa. Karena setiap kita niatkan itu kan begini ya. Kalau kita mau beramal soleh, Pak, saya satu ilmu baru, Pak ya, satu ilmu yang harus kita pahami. Kalau kita mau beramal soleh itu, niatkan dulu, Pak. Sebelum melakukan, pasang niat dulu, Pak. Biasakan diniatkan dan direncanakan bahasanya itu ya. Direncanakan kalau bahasa kita, kalau bahasa agama diniatkan, Pak. Walaupun belum sekarang terlaksana. Kenapa? Karena kalau kita sudah niat, tapi tidak terlaksana, oleh pahala tidak? Oleh, Pak. Kalau kita niat lalu terlaksana, dapat 2 pahalanya. Ini gitu lah. Maka kita kurban walaupun belum mampu sekarang, saya niat mau kurban. Nabung, Pak. Sehari mungkin sebulan mungkin 100.000. Nanti ketemunya kapan, berapa tahun, tidak ada masalah. Setiap nabung itu sudah terhitung kita pahala berkurban. Hilang lagi rokokan itu bukan? Ya, masalahnya. Karena kurang niat, Pak. Saya kira kalau kurban itu, kalau antum punya gaji ya, 5 juta lah kurban. Saya kira bisa, Pak. Walaupun tidak setiap tahun. Masanya kan memang kurang niat. Walaupun tidak harus setiap tahun, Pak. Bisa 10 tahun lah, atau seumur hidup sekali. Tapi pasti bisa. Kalau kita punya gaji, tidak punya gaji aja bisa, Pak, ya kan?
Banyak kan kisah-kisah para pemulung, pembantu rumah tangga, tukang cuci-cuci, banyak yang bisa berkurban setelah sekian tahun mengumpulkan uang karena niat. Nah, kita yang tidak kurban itu karena tidak niat sebenarnya, Pak. Mana pensiunan guru, Pak? Ya. Pensiunan kan pensiunan itu kan dapat, apalagi kayak supir pensiunan itu kan dapat, Pak. Kalau niat sebenarnya mampu. Masalahnya kurang niat. Tidak niat, tidak mau. Itu ya sekilas ya kaitan dengan pernak-pernik, agar intinya saya sampaikan tadi agar pahala kita utuh, Pak ya, jangan sampai rusak hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Kalau kita yang berkurban jangan sampai diriwui manilah. Sudah niatkan kurban selesai, mau diapakan hewan kurban saya terserah sudah, mau disembelih, mau didol, mau dicuri, kita sudah pahala sempurna. Kalau kita memang butuh untuk memberikan tetangga, mintakan aja ke panitia kuponnya. Jadi benar-benar tidak terkesan kita yang kurban. Kalau kita jadi panitia, hati-hati betul. Jangan sampai kita memakan harta yang bukan milik kita, Pak. Jangan sampai menyalahi amanah. Dan penyalurannya juga harus benar-benar dimaksimalkan secepat mungkin, Pak. Kalau memang kita sudah tidak menemukan fakir miskin bahasanya, silakan diolah. Dan tadi pembagiannya jangan disamaratakan, belajar gitu. Coba dilihat betul yang kita berikan itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, jangan satu, jangan samakan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tidak ada masalah, dan itu tidak akan salah penyaluran. Jadi pernah tahun kemarin saya sebagai penyalur itu pun sudah direncanakan panitia pembagian juga memenuhi standar. Itu ada orang gimana itu orang saya panggil, Om mau nggak daging kurban? Apa ini? Kurban dari masjid. Enak dagingnya, lo dirasakan dulu. Saya kasih, terima kasih ya. Orang Islam sini kok baik-baik. Selamanya saya tidak pernah makan daging kurban. Maka itu sebagai hadiah, Pak. Hadiah itu kepada orang kaya, kepada orang non-Islam juga boleh. Kalau orang kaya dikasih kurban, boleh nggak? Boleh, Pak. Tujuannya apa? Biar tersinggung. Nah, kalau orang miskin kita membantu mereka. Kalau orang kaya biar tersinggung, Pak. Kenapa? Masa suki mengadakan kurban, tidak kurban, kan gitu kan? Agar tergugah hatinya. Orang kafir agar lembut hatinya. Itu semua diberi, tidak ada masalah. Tapi dahulukan yang fakir miskin dahulu. Jangan sampai terlewat, Pak ya. Itu sekilas ya. Sudah lebih banyak waktunya ini. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan wawasan ya dan bermanfaat bagi kita. Mungkin ada yang sahibul kurban atau juga ada yang panitia. Panitia ini yang paling berat ya. Karena panitia biasanya kepinginnya dapat jatah lebih, Pak. Jadi kalau jadi panitia siap-siap lelah, siap-siap capek, siap-siap tenaga berkurang, puyeng, pusing, siap-siap begitu, Pak. Jangan pernah terfikir mengambil jatah lebih dari yang lain. Kalau perlu pulang kita jatahnya paling sedikit. Agar apa? Agar pahala kita sempurna. Karena kita itu mencari akhirat, Pak, bukan mencari dunia. Itu gitu ya. Jadi rubah mulai sekarang mindsetnya, Pak. Jangan urusan badokan tok, Pak. Sementara itu dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.